Terima kasih, selamat siang kawan-kawan semua yang hadir di sini. Saya sesungguhnya tidak mengenal Pak Cep ya, secara langsung ya. Saya hanya pernah bertemu ketika Pak Cep pernah bertandang ke Lenteng Agung, waktu itu rumah kami. Dan suami saya almarhum adalah apa ya, Wilson ya, Hardoyo itu apa ya, uh, mantan mantan Tapol ya, mantan Tapol juga 65, dan tentu jaraknya jauh dengan saya. Dan ketika Pak Cip ke sana, saya hanya membayangkan para orang tua berbicara dan saya adalah anak kecil gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang saya catat karena beberapa perdebatan mereka sangat rahasia dan tampaknya saya juga lupa dan agak sulit untuk diungkit ke sini. Salah satunya adalah tentang RRT waktu itu, jadi tesis-tesis tentang RRT. Karena itu saya mungkin akan lebih banyak membaca bukunya saja, daripada mengenai siapa Bung Cip. Bung Siswo itu pasti lebih tahu tentang Bung Cip. Jadi itu ya. Nah, kalau kita lihat dari buku ini strukturnya itu ada 3 bahan ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama sebenarnya tentang epistemologi Marx, tentang MDH, tentang kontradiksi, 2 hal itu. Lalu nanti seperti apa ulasan saya nanti akan saya ulas. Kemudian yang kedua tentang kondisi negara yang mempraktekkan sosialisme, terutama pengalaman Eropa Timur dan sedikit direfleksikan ke Indonesia. Kemudian yang ketiga tentang Indonesia sekitar tahun 98. Kenapa sekitar 98? Mungkin juga berkaitan dengan koneksi Pak Cip dengan Indonesia dan pada saat itu, dan memang menarik karena itu situasi di mana kita semua sedang menurunkan Soeharto. Kemudian yang keempat itu pidato untuk kawan-kawan yang sudah berpulang. Nah, yang pidato untuk kawannya yang berpulang saya tidak akan bahas, tapi menurut saya yang penting untuk menjadi catatan yang 3 ini ya, soal epistemologi Marx, kondisi negara yang mempraktekkan sosialisme, dan juga tentang Indonesia. Nah, kalau kita lihat kumpulan tulisan ini setelah saya membaca, saya tidak tahu bagaimana suasana PKI waktu itu, tentu belum lahir ya dan belum tahu, tetapi dari cerita-cerita, karena saya sendiri juga dari keluarga besar antara PNI dan PKI ya, jadi cerita-cerita mereka kan saya rekam dan saya suka imajinasikan suasana yang ada pada waktu itu. Cara menulis ini itu gaya penulisan, struktur, landasan epistemiknya, juga pendekatan-pendekatannya ini kok mirip sekali dengan seluruh tulisan atau gaya-gaya Partai Komunis waktu itu. Bahkan tidak hanya PKI di Indonesia, tetapi juga gaya bagaimana tulisan-tulisan Komintern ya. Komintern itu Komunis Internasional ya. Oke. Nah, lebih tepatnya kalau mau saya kait-kaitkan, tulisan ini seperti doktrin yang lebih berisi das sollen, apa yang seharusnya terjadi dilakukan normatif. Sebagaimana kalau saya baca tulisan Stalin ya, tentang, ada kawan-kawan bisa membaca tulisan Stalin dan tampaknya rujukannya kesannya mirip sekali. Stalin juga mencoba menginterpretasikan Marx termasuk MDH, tetapi karena untuk kebutuhan kader partai, maka cara gaya menulisnya itu seperti Sitnas dan Sitpol atau situasi nasional yang akan disampaikan kepada kader partai gitu loh. Ini persis. Dan kemudian kalau kita lihat, apalagi Pak Cep waktu itu sebagai dosen Ali Arham ya, Ali Arham kan boleh dikatakan think tank ya, dari PKI itu sendiri. Maka sebagai think tank tentu dia harus menulis bagaimana situasi waktu itu. Menurut orang-orang ekstapol itu, kalau cerita dulu itu kami selalu membaca apa yang disebut Sitpol Sitnas, situasi politik dan situasi nasional. Jadi ini seperti ini, kondisi seperti ini, kondisi ini seperti ini nih. Nah, ini mirip sekali seperti itu kalau saya bayangkan. Jadi kayaknya tradisi yang dibawa Pak Cep di dalam menulis dan segala pendekatannya adalah memang suasana pada waktu itu sebagai dosen Ali Arham, sebagai think tank dari Partai Komunis Indonesia gitu ya. Kan tulisan-tulisan itu harus dibaca kader sampai ke bawah. Jadi memang secara keseluruhan doktriner. Satu, yang kedua
dasolen apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan teori dalam arti Marx, teori ML ya, Marxisme Leninisme, juga bukan pengertian Marx secara keseluruhan sebagai sebuah filsafat ekopol dan sebagainya. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, di situ kita berbeda. Oh, di situ kita berbeda. Iya. Nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, sebagaimana khas anggota politik partai, seluruh pendekatan dalam melihat masalah rupanya lebih banyak ke politik daripada ke ekopol, ekonomi politiknya. Kalau kita merujuk pada Marx kan selalu ekonomi dan politik. Dan itu khas PKI waktu itu. Saya boleh salah, kita bisa debat diskusikan hal itu, tetapi saya menangkap seperti itu. Jadi ketika melihat neokolonialisme imperialisme atau pecahnya Uni Soviet, pecahnya Soviet, itu lebih pada aspek politik, bagaimana partai-partai komunis dan lain-lain. Juga memandang Indonesia lebih kepada problem politik, disebut ekonomi, tetapi tidak secara detail bagaimana rejim ekonomi global kapitalisme itu bekerja gitu ya. Jadi ekonya yang kurang banyak pembahasan, tapi itu menurut saya khas dalam tradisi PKI waktu itu, mungkin karena memang partai politik, maka memang pendekatan politik lebih banyak digunakan daripada ekopol gitu ya. Itu yang saya lihat. Kemudian juga tadi saya sudah membayangkan ketika Pak Cep menulis ini sebagai dosen Ali Arham yang membuat situasi nasional, situasi politik untuk para kader. Dan juga sedikit beberapa tulisan Soekarno di bawah bendera revolusi, itu kan juga sifatnya juga untuk pendidikan kader gitu ya. Karakter-karakter gaya penulisannya itu mirip seperti itu. Oke, itu kesan saya secara keseluruhan. Tetapi tentu ada yang menarik dari sini. Walaupun menurut saya untuk saat ini itu patut diperdebatkan. Sebagai contoh adalah tentang MDH. Sekali lagi ketika mengupas tentang MDH, Pak Cep punya gaya khas sarjana Soviet ketimbang Marxis yang Western ya, yang sebenarnya itu sudah banyak dikritik oleh para pemikir pemikir kiri di Amerika dan Eropa lainnya. Terutama adalah mempertentangkan idealisme dan materialisme dalam seperti oposisi biner, tidak dalam konteks dialektis gitu ya. Dan saya tahu karena dulu saya juga dapatlah MDH seperti juga Wilson dari PRD dan sebagainya, khas seperti itu gitu loh. Jadi sehingga waktu itu kami sempat seperti saya menyerapnya adalah idealisme itu buruk sekali. Materialisme lah yang paling benar, bukan pada idealisme. Tetapi kalau setelah sekarang saya membaca sebagai orang filsafat, tentu ini perlu kita kaji ulang karena pendekatan filsafat dengan pendekatan untuk kader politik itu memang beda ya. Nah, seperti itu. Mungkin menarik tadi ya untuk kita generasi muda itu sebenarnya masih awam juga dengan kata-kata eksil, terus peristiwa 65 sebenarnya konteksnya yang terjadi saat itu seperti apa, itu mungkin nanti bisa kita bahas. Kita lanjut lagi ke Mbak Yuyut. Tadi kan Mbak Yuyut menyampaikan beberapa poin juga ya soal pendapat-pendapat dari Bung Cep itu sendiri. Nah, dari tulisan-tulisan yang sudah dibaca sama Bu Yuyut tadi, sebenarnya kritik utama yang disampaikan sama Bung Cep itu seperti apa gitu? Ya. Terima kasih Mbak ya. Di halaman 27 ya, tentang bagaimana kondisi-kondisi akhir dari negara-negara yang mempraktekkan sosialisme, ada pertanyaan Pak Cep ini yang menurut saya sangat menarik dan perlu untuk kita diskusikan dan refleksikan, karena para Marxis itu kan kemampuan uniknya adalah membuat pertanyaan yang itu mendorong pada penjelajahan yang sangat dalam gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah saya bacakan ya. Berbagai kemunduran dan kegagalan yang dialami negeri-negeri sosialis mendorong kita bertanya, apakah teorinya yang masih benar tapi salah pelaksanaannya? Ya, jadi teorinya itu benar. Jadi sosialisme ilmiah menurut Marx, ilmiah dalam arti dengan menggunakan sebuah filsafat dan juga epistemologi dan juga metodologi
dalam praktek politik dengan menggunakan materialisme dialektika historis dan juga materialisme historis ya. Itunya benar, tapi salah pelaksanaannya. Atau diselewengkan ya. Ataukah letak persoalannya adalah pada teori itu sendiri yang salah. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang cukup menarik untuk juga kalau kita nanti mengkaji Indonesia. Karena melalui pertanyaan ini, jadi apakah teorinya yang benar tapi pelaksananya salah, atau teorinya itu sendiri salah. Maka menjadi menarik ketika kemudian saya baca, saya tidak urut, tetapi bagaimana Pak Cep juga kemudian coba melihat kondisi Indonesia pada saat tahun 60-an, termasuk juga kemudian perubahan RRT dan juga Uni Soviet. Nah, ada satu masalah yang diakui oleh Pak Cep di sini adalah bahwa kalau memang bertolak pada Marx mengenai formasi kelas dan revolusi yang dipimpin oleh kelas proletar, yaitu buruh ya, maka bagaimana dengan negara-negara di mana buruh itu belum bukan terintegrasi, buruh itu belum masif, masih sebagian petani. Ini kan sebenarnya perdebatan pada waktu itu ya. Memang kalau kita menggunakan arsip-arsip versi Marx Engels work, itu Marx seperti tidak membahas tani. Tetapi ketika kita menggunakan sebuah arsip Mega Engels, saya kok agak susah membaca, Mega Engels Gemeinstachen ya, Mega disingkatnya, yang terbaru, itu menemukan bahwa Marx tahun 1868 mulai melayani, menanggapi pertanyaan dari Vera Sasulich. Vera Sasulich adalah seorang Marxis perempuan dari Soviet, seorang aktivis juga mahasiswa, yang dia bertanya, Marx, yang kamu omongkan tentang kelas proletar, tentang formasi kelas yang nanti dipimpin buruh dalam revolusi, itu sangat mungkin di Eropa Barat. Karena waktu itu memang industri manufaktur di Inggris, terutama di Inggris, kemudian Prancis dan agak sedikit Jerman, itu sudah tumbuh. Bagaimana dengan Soviet yang sangat luas, Rusia ya, yang sangat luas, hanya ada daerah tertentu di mana industri kuat, tapi yang lainnya itu petani kuat. Dan petani-petani ini terdiri dari komun-komun, apa itu kalau sekarang masyarakat adat gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana situasi materi ya, kan materialisme, meter seperti ini, kelas-kelas seperti ini mungkin untuk melakukan revolusi. Dan kamu nggak pernah membahas soal itu. Sebenarnya suratnya Sasulich ini agak cukup lama dibiarkan Marx, tapi kemudian Marx mikir, maka tahun 1868 muncullah manuskrip yang dimana yang pada versi MEW yang kayaknya itu di masa PKI itu termasuk yang menjadi rujukan dibaca, itu tidak menemukan tulisan ini, tetapi yang versi yang sekarang itu ditemukan. Dan yang menarik ternyata di situ Marx bicara tentang masyarakat tani, termasuk tentang lingkungan, ekologi. Maka sekarang muncul ya ekologi Marxis. Dan saya sangat senang tulisan-tulisan ini, termasuk yang kemudian nanti diangkat oleh John Bellarmine Foster dan juga oleh si Jepang yang sekarang lagi terkenal Kohei Saito ya. Itu kan sebenarnya menggarap Marx. Nah, di sini waktu itu Pak Cep mengakui bahwa Indonesia yang tahun 60-an itu mayoritas adalah petani. Itu kami kewalahan karena kami tidak punya tesis bagaimana petani di Indonesia pada saat itu. Riset tentang pertanian agraria itu baru dilakukan tahun 64. 65 PKI hancur ya. Jadi belum sempat riset ini dirumuskan menjadi sebuah tesis-tesis baru mengenai kondisi materialisme Indonesia gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kemudian di situ Pak Cep melihat bahwa tidak mengatakan kegagalan PKI, tapi ini problem yang waktu itu belum sempat dituntaskan oleh PKI dalam membaca masyarakat Indonesia. Nah, kemudian dia melangkah ke RRT. Coba kita bandingkan RRT yang sebagian di sini dia tulis adalah juga masyarakatnya petani. Nah, di sini bagaimana cukup unik bahwa RRT kemudian bisa melihat kontradiksi pokok di dalam masyarakat RRT. Konteks kelas itu adalah kelas petani,
kemudian dengan yang lain yang pemilik kapital. Nah, sesungguhnya waktu itu kalau mungkin riset PKI agak dini, tahun 60-an bukan 64, barangkali bisa ditemukan kontradiksi pokok masyarakat Indonesia, petani tadi ya. Nah, sementara kalau kita hubungkan dengan sekarang, ini kan juga terjadi diskusi dan debat di kalangan kawan-kawan muda. Seangkatan saya misalnya, angkatan-angkatan 80, 90, sampai 2000 sampai sekarang, ada yang mengatakan begini, analisis Marx atau Marxisme itu hanya cocok di kota besar, Jakarta, Surabaya, Makassar, yang ada industri. Bagaimana dengan Maluku, Halmahera, Papua? Di sana nggak ada industri besar. Proses pembentukan kelas, bagaimana yang diomongkan Marx, itu nggak terjadi. Di sana itu masyarakat adat, itu bukan kelas. Ini debat yang sampai sekarang masih belum terjawab. Tetapi yang menarik adalah, sayang Pak Cep sudah keburu ini ya, mungkin belum membaca atau sudah teorinya Bernstein yang sekarang dikembangkan oleh kawan kami di Jogja namanya Muhammad Hasbi, bahwa jangan salah, di kalangan petani bahkan masyarakat adat itu ada pembentukan kelas. Karena petani ini ternyata strukturnya ada petani kapitalis yang punya tanah, ada petani yang tengah-tengah, dia bukan kapitalis tapi dia semi karena posisinya prekariat rentan yang tergantung pada petani kapitalis, tapi sebagian dia juga adalah petani yang hanya menggarap tanah dan yang lain buruh tani. Jadi formasi kelas di kalangan petani itu ada. Saya nanti minta Bung Siswa untuk menceritakan bagaimana naskah-naskah riset pertaniannya PKI waktu itu, karena di sini agak sulit kami cari itu ya. Nah, ini menarik. Jadi artinya menjawab tulisan Marx tahun 1868, problem Indonesia dan juga di RRT, sesungguhnya juga revolusi bisa muncul dalam konteks kalau menurut Pak Cep ini adalah kita bisa mampu membaca kontradiksi pokoknya. Nah, di Indonesia ini yang kacau kita sampai saat ini ya. Kita kontradiksi pokoknya sekarang di sini apa? Di sini Pak Cep menjawab. Cukup menarik pertanyaannya. Saya berpendapat bahwa kontradiksi pokok dewasa ini di Indonesia adalah antara nation Indonesia, nation ya, dengan kapital finansial global. Yang menurut pendapat saya ialah imperialisme. Menurut saya itu menarik untuk kita kaji. Sekali lagi tadi saya kembali bahwa pertama Bung Cep mengakui dan merefleksikan bahwa PKI pada waktu itu sesungguhnya belum begitu tepat dalam membaca tentang kontradiksi pokok dalam konteks meter Indonesia yang waktu itu masih didominasi oleh petani, karena memang riset agraria baru dilakukan tahun 64 dan kemudian 65 terjadi gestok ya. Itu yang pertama. Terus tadi apa ya? Kemudian Pak Cep coba merefleksikan ke pengalaman RRT di mana RRT ini basis materialnya adalah masyarakat petani dan juga menempatkan kontradiksi pokok di sana. Dan kemudian seluruh policy halo tes. Dan kemudian revolusi kalau boleh saya bilang, Partai Komunis di Cina adalah dengan mengorganisir petani, termasuk juga soal perubahan status tanah dan sebagainya. Dan di Indonesia itu belum. Maka warisannya sampai sekarang kita konflik agraria sangat luar biasa. Selalu konflik agraria di mana-mana adalah soal kepemilikan atas tanah, dan itu sampai sekarang. Apalagi juga Indonesia saat ini setelah reformasi, kiblat kita di dalam industrialisasi adalah menuju ekstraktif ya, industri ekstraktif. Kawan-kawan sudah tahu semua, tadi sudah disebut ke pertambangan dan perkebunan massal, dan ini konflik tanahnya luar biasa. Dan kita kemudian mulai melihat apa yang disebut kepemilikan komunal, masyarakat adat dan lain-lain, itu mulai kelihatan kelas-kelas sosialnya. Maka tadi saya sebut mungkin Pak Cep sudah keburu berpulang sebelum mendalami lebih jauh tentang tesis-tesis yang menarik bahwa di kalangan pertanian
atau kalangan petani itu juga ada formasi kelas yang dikemukakan oleh Bernstein dan sekarang dikaji lebih jauh oleh kawan kami yang aktivis juga di Indo Progress namanya Muhammad Hasbi. Nah, saya kira ini menarik untuk kita diskusikan karena tantangan Pak Cep adalah bagaimana kita mampu secara terus-menerus membaca kontradiksi pokok di Indonesia. Kalau Pak Cep tadi mengatakan bahwa saat ini kontradiksi pokoknya adalah antara kita sebagai nation dengan nekolim atau kapitalisme finance global, maka itu turunannya apa? Sayang sekali memang Pak Cep di sini tidak menjelaskan lebih detail. Kontradiksi itu kalau operasinya berupa apa? Sebagai nation Indonesia berkelas-kelas loh. Kelas mana yang kemudian harus secara langsung berkontradiksi dengan kapitalisme finance ini? Karena Indonesia tidak bulat juga. Nah, di sini rumusan Pak Cep memang abstrak, tapi barangkali inilah yang mendorong kita, menginspirasi kita untuk ini menarik untuk kita diskusikan sekarang. Untuk lebih mendetailkan kontradiksi pokok itu antara siapa dan siapa di Indonesia saat ini pasca reformasi terutama ya, setelah industrialisasi itu. Saya kira itu satu ketika Pak Cep bicara soal MDH dan kontradiksi pokok. Kemudian yang kedua yang juga menurut saya relevan untuk kita diskusikan dari bukunya Pak Cep ini, saya ambil dari pertanyaannya pada halaman 114. Kawan-kawan kalau punya buku bisa Anda baca semua sebentar. 114. Oh iya, tentang nation sebenarnya. Nah, ada satu diskusi yang dulu kalau kawan-kawan pernah ingat di kita, di kalangan generasi baru, saya nggak tahu 80, 90, 2000 itu sekarang generasi tua atau baru, mungkin juga udah tua ya, ketawa, kita sudah tua ya. Tapi waktu itu ada tesis dari beberapa organ-organ di kita yang mengatakan bahwa tesis tentang materi Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah semi feodal, semi kapitalis. Semi feodal dan semi jajahan gitu ya. Setengah jajahan. Itu menjadi diskusi yang sangat luar biasa di kita, dan kami yang tidak dibekali dengan sangat baik untuk belajar dengan MDH, kita nggak mampu untuk kemudian menganalisis lebih jauh apa pengertian itu dan benarkah kita ini sampai saat ini bahkan masih semi feodal dan semi jajahan. Apakah benar? Nah, masalah kami adalah Pak Cep ini sangat beruntung karena dia dibesarkan di dalam situasi Partai Komunis Indonesia di mana cara berpikir dialektika itu diajarkan. Sementara kami adalah didikan Orde Baru yang sangat jauh dari ini. Nah, karena itu kemudian kami tidak bisa menganalisis lebih jauh secara MDH bagaimana situasi masyarakat saat ini, terutama sesudah reformasi. Kita tidak tahu apa kontradiksi pokoknya saat ini. Karena Indonesia begitu luas. Nah, jadi saya kira saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mendiskusikan ini, terutama karena saat ini yang disebut buruh bukan lagi pengertian buruh yang bekerja di pabrik. Pengertian buruh, Mas Wahyu nanti juga bisa bercerita, buruh sekarang atau kapitalisme sekarang ini juga menempatkan buruh bukan buruh hanya dalam ranah produksi sebagaimana pada masa Marx, tetapi juga pada ranah reproduksi sosial. Misalnya pengiriman ART, sopir atau gig works ya. Itu kan sebenarnya buruh-buruh di sektor reproduksi sosial. Dan tenaga kerja ini dibutuhkan dalam konteks kapitalisme global, terutama di negara-negara maju. Nah, sekarang ini aja kita masih bingung sekarang. Bagaimana menempatkan mereka-mereka yang sekarang menjadi buruh migran, apakah mereka ini juga buruh yang masuk dalam kontradiksi pokok? Dan kalau mereka itu tinggal di rumah, buruh ini bukan di pabrik, mungkinkah mereka didorong juga sebagai bagian dari avant-garde kepopuleran dari perubahan atau revolusi? Ini pertanyaan besar saat ini. Yang saya kira Pak Cep belum sampai ke sana, karena ini adalah pemikiran-pemikiran sekarang, tetapi pertanyaan Pak Cep bisa kita giring ke arah sana. Nah, saya mengajak kawan-kawan di situ untuk diskusi lebih jauh. Nah, pada akhirnya saya menutup, saya tidak akan berpanjang lebar,
karena mungkin nanti Pak Tamrin yang akan bisa melakukan pendekatan. Memang saya akui di samping kekuatan Pak Cep di dalam menggunakan MDH atau dialektika materialisme, dan dia juga sangat kuat di dalam mendeskripsikan tentang materialisme historisnya Indonesia sejak abad 18, abad sampai sekarang, di mana kita agak kurang tertib ya di dalam mendeskripsikan seperti itu. Di luar itu yang memang sekali lagi seperti di awal saya utarakan, sayang sekali di samping kekuatan Pak Cep di dalam menulis, membaca, merefleksikan situasi saat ini dalam konteks teori, yang kurang adalah penjabaran lebih jauh tentang ekonominya. Dan itu khas, bukan hanya Pak Cep, saya tidak menyalahkan, khas tradisi aktivis politik PKI. Kalau saya interview, selalu politik yang muncul, tapi apa itu? Penjelasan ekonominya yang masih sangat kurang. Padahal menurut saya dewasa ini kalau kita merujuk kembali lagi kepada Marx tentang Ekopol, sejak dia menulis tentang ekonomi politik sampai nanti Kapital dan sebagainya, analisis mengenai ekonomi itu sangat-sangat kuat gitu ya, selain tentu politik gitu kan. Itu satu. Yang kedua, walaupun Pak Cep tidak eksplisit mengatakan, tetapi saya terkesan tadi sudah sedikit disebut Pak Tamrin, walaupun dan ini saya tidak setuju, bahwa antara Marx dan Engels itu dibedakan. Seakan-akan yang membuat reduksi pemikiran Marx menjadi ekonomistik adalah Engels dan nanti sarjana Soviet. Pemikiran Marxis yang saat ini termasuk Musto dan yang lain-lain coba memulihkan nama Engels. Engels ini kan namanya sempat buruk, apalagi tahun 30-an, Henry Levert dan lain-lain itu sarjana barat, Marxis barat, itu mulai mengkritik Soviet. Itu yang disalahkan Engels. Gara-gara Engels, pemikiran Marx yang ekopol dan filsafat tereduksi hanya menjadi ekonomistik. Para feminis terutama juga nanti akan meninggalkan Marx karena dianggap sangat deterministik ekonomi gitu ya. Sehingga problem seks, gender itu nggak terangkat gitu ya. Nah, yang sekarang dengan terbitan Mega ketika ditemukan banyak naskah Marx yang dulu belum sempat diterbitkan, semua menjadi merevisi. Engels itu tidak salah. Engels dan Marx itu saling melengkapi di dalam membangun teori dan praktek. Nah, sekarang ini menarik dan beberapa kawan muda sudah menerbitkan buku tentang Engels untuk memulihkan nama Engels. Dan saya sepakat, saya setuju, saya tidak termasuk membedakan Marx dan Engels karena tanpa Marx, Engels juga tidak ada karyanya. Tanpa Engels, Marx juga tidak akan sedahsyat itu. Nah, kenapa kita harus mendualismekan Marx Engels? Nah, sampai di Indonesia itu masih terasa. Mudah-mudahan generasi baru ke depan tidak lagi membedakan, karena membedakan Marx dan Engels masih terasa. Di kalangan PKI, saya masih terasa, tetapi saya boleh dikoreksi, saya bisa salah. Pak Cep tidak secara eksplisit, tetapi dia juga masih tampak sedikit mengangkat orang-orang yang menyalahkan Engels. Pak Cep mencoba juga memperbaiki. Kalau kita berpikir dialektik, kita tidak akan menyalahkan secara mutlak Engels atau kegagalan-kegagalan revolusi sosialis lainnya. Karena kalau kita berpikir dialektik ya, itu kan segala sesuatu itu tidak berhenti, tetapi semua bergerak. Karena menurut dikatakan ditegaskan Pak Cep di sini bahwa yang abadi adalah gerak gitu ya. Dan itu khas dari MD-nya Marx, bahwa yang bergerak itu Marx di dalam disertasinya tentang Demoskritos dan kok tiba-tiba lupa Epicurus. Dia kan disertasi ini Marx mengangkat tentang gerak atom. Demoskritos, atom itu hanya mengalir, tidak berdialektika, maka Marx kemudian nggak tertarik. Tapi Epicurus, Marx nanti mengambil dari Epicurus bahwa atom itu bergerak mengalir tergantung pada tempatnya dan juga nanti tidak linier karena nanti berbalik lagi, berdialektika, berputar gitu ya. Nah, ini Epicurus ini mempengaruhi Marx dan kemudian nanti dicampur dengan cara pandang Hegel mengenai dialektika. Itulah yang sebenarnya
temuan Marx tentang MDH. Jadi dia memulai dari ilmu alam, matter, materi. Tetapi sayangnya Marx tidak menulis secara khusus tentang filsafat alam, dan itu ditulis oleh Engels. Maka menurut saya Marx dan Engels sesungguhnya sangat-sangat saling melengkapi. Engels menyajikan filsafat alamnya yang luar biasa, dan Marx adalah filsafat sosialnya, ekopolnya itu. Nah, Pak Cep tidak berpanjang lebar di dalam membahas tentang itu, tetapi secara umum adalah dia tentang MDH. Jadi menurut saya dari buku ini lebih jauh, selain informasi tentang Indonesia, tentang situasi dunia, menurut saya itu hanya sekunder. Tapi yang penting adalah, yang perlu dipelajari adalah prinsip MDH-nya ini untuk membaca situasi, dan kita masih agak kurang. Jadi saya kira kekuatan buku ini seperti itu. Di samping di awal tadi saya melihat buku ini memang kok khas ya, orang-orang Orlam kalau saya bilang, yang doktrin dan selalu pada das Sollen. Sebaliknya begini, dalam menilai kegagalan negara-negara sosialis juga dia pakai teorinya. Seharusnya ini, oh negara-negara ini nggak mengikuti teori ini, maka gagal gitu ya. Seperti itu. Nah, nggak mengikuti teori ini adalah nggak mengikuti MDH, maka gagal. Tidak mengikuti sosialisme ilmiah, maka gagal, gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang saya heran juga, kenapa Pak Cep tidak mendalamkan tulisan berikutnya kepada soal kelas. Bagaimana pembentukan kelas di dunia dan di Indonesia, bahkan juga di negara-negara sosialis. Karena kalau kita bicara menjadi seorang Marxis, analisis tentang materi masyarakat yang harus terdahulu kita sikapi, kita miliki adalah analisis tentang kelas. Kalau nggak begitu, kita nggak tahu di mana kontradiksi, dan kita nggak tahu di mana yang akan kita jadikan sebagai masa pelopor untuk perubahan. Nah, saya nggak tahu apakah memang kurang waktu, tetapi kalau boleh saya pahami, ingat Pak Cep adalah eksil yang beban sejarahnya sangat luar biasa. Dengan kehancuran PKI dia punya beban. Kalau dulu saya dengarkan diskusinya di Lenteng Agung dengan banyak orang, dengan para bekas-bekas pimpinan, para pimpin PKI, salah satu masalah yang mereka hadapi adalah beban sejarah. Mereka merasa bahwa kami tidak mewariskan apa-apa kepada generasi baru, tapi kami mewarisi kehancuran. Beban sejarah ini saya kira yang juga dihadapi oleh Pak Cep, sehingga barangkali kemudian dia seperti terkungkung di dalam sebuah keong besar, untuk melihat segala sesuatu dari posisi PKI, karena juga mungkin beban yang lain ke masa depan bagi Pak Cep adalah bagaimana menghidupkan kembali Partai Komunis itu sendiri. Nah, maka mungkin seharusnya Pak Cep yang di Belanda akses terhadap bacaan itu luas, itu mungkin tidak terlalu banyak dibaca Pak Cep, karena beban masa lalu dan masa depannya ini terlalu besar. Dan saya kira buku ini adalah apa sesuatu yang bisa diwariskan kepada kita. Saya kira itu aja, terima kasih. Baik, Di kalangan feminisme juga, sesudah krisis ekonomi global tahun 2008, tadinya nggak ada yang baca Marx. Bahkan para feminis itu sejak tahun 80 terutama, 70 sudah, itu meninggalkan Marx karena kecewa bahwa Marx hanya menekankan pada kontradiksi berdasarkan kelas. Sementara kontradiksi berdasarkan seksual dan gender itu juga kontradiksi, tapi nggak terlalu dibahas Marx. Kalau mau pakai cara pandangnya Mao, itu hanya kontradiksi dasar gitu ya. Jadi nggak pokok, nggak akan menentukan perubahan sejarah. Banyak feminis meninggalkan dan kemudian mulai menggunakan misalnya atau memadukan pemikiran Marx dan Freud ya, karena untuk coba mencari penjelasan tentang mengapa ada penindasan perempuan, dan penindasan itu bukan soal sekedar soal kelas atau soal kepemilikan atas alat produksi atau ekonomistik, tetapi ada yang lain, lebih bersifat psikis dan sebagainya. Banyak ya argumennya. Maka banyak eksperimen para feminis, dan itu 70-an apalagi 80-an mereka sudah meninggalkan Marx, dan kemudian apalagi era postmodern sama sekali meninggalkan Marx, banyak sekali. Walaupun nanti 90-an 2000 mulai memadukan antara teori yang budaya struktural
Marx dan lain-lain, dan juga teori budaya seperti postmodern, dan kemudian juga yang struktural seperti dari Marx coba dipadukan di dalam konteks feminis materialis. Tetapi yang menarik, setelah tahun 2008 krisis ekonomi global, orang kembali membaca Marx di Jerman, di Amerika. Student dan juga para peneliti akademisi tentu memang bukan orang kebanyakan, dalam arti buruh pabrik nggak sempat membaca ya. Yang punya kemewahan untuk membaca itu kan orang-orang ini gitu ya, yang memang dibayar seharusnya untuk riset dan menemukan sesuatu. Nah, itu mulai dibaca, anak-anak muda terutama, termasuk di kalangan feminis. Maka kemudian di atas 2008, 2010, para feminis mulai memproduksi apa yang disebut teori reproduksi sosial, yang itu menggabungkan Marx dengan asumsi-asumsi gender. Jadi selama ini temuan mereka bahwa persoalan eksploitasi tenaga kerja yang kemudian mengakumulasi kapital atau memberikan surplus values bagi kapitalis, itu bukan kerja buruh di pabrik saja, tetapi juga di rumah tangga yang justru persis nggak dibayar. Kerja ibu rumah tangga itu nggak ada batasan jam, nggak 8 jam, lebih dari itu. Justru persis di masa kapitalisme, kerja ibu rumah tangga adalah mempersiapkan calon tenaga kerja yang masih kerja, dikasih makan minum, yang anak-anak disiapin di sekolahin gede, dan kemudian yang lansia nggak bisa, yang sudah unproduktif juga dirawat. Itu kerja perempuan, itu nggak pernah dihitung. Tetapi justru persis ini yang mengakumulasi kapital. Ini terkonfirmasi oleh juga temuan Amartya Sen, Human Index Development itu, yang juga mengatakan bahwa 70% ekonomi global disumbat perempuan. Nah, peristilannya kayak apa? Teori-teori reproduksi sosial ini tadi menjelaskan. Dan ini menggunakan kembali teori Marx, karena Marx juga bicara tentang reproduksi sosial di dalam bukunya yang Kapital, yang pertama 1 dan 2, bicara tentang itu. Tentang alienasi mulai diangkat lagi, karena masyarakat modern, apalagi dengan adanya teknologi ini, teralienasi sebagai manusia, teralienasi dari relasi sosial, termasuk relasi dengan alam dan sebagainya. Itu diangkat kembali. Di Indonesia, saya cerita yang fakta-fakta saja. Di Indonesia, sejak COVID, kami membuat kelas-kelas filsafat. Saya kebetulan aktivis di Indo Progress. Di Indo Progress itu kami itu punya podcast namanya Baca Marx Yuk. Memang itu menjelaskan Marx dari awal sampai akhir, termasuk bukunya McClellan ini salah satu yang kami baca, tapi juga salah yang lain banyak, Leibowitz dan sebagainya ya. Kita berseri-seri. Sejak COVID, Anda tahu ada nggak yang mendengarkan? Banyak. Saya nggak tahu apakah COVID ya. Nah, kelas-kelas filsafat itu nggak Marx dulu yang kami angkat. Semua pemikir filsuf, termasuk filsuf masa Frankfurt. Masa Frankfurt itu seperti Habermas dan sebagainya itu ya. Termasuk Gramsci yang agak lebih tua-tua lagi. Inilah semua Althusser tadi. Pokoknya itu ya. Banyak sekali, dan itu gen milenial dan gen Z. Anda tahu, sekali kami tayang buka kelas bisa 1 bulan. Itu rata-rata pendengar itu sampai 300, dan kami batasi karena kami nggak punya kuota untuk banyak orang, dan itu anak muda. Sesudah COVID, apakah masih? Dan orang bergairah, laki perempuan, terhadap filsafat, termasuk yang Marxis. Pertanyaannya, bagaimana dengan program kami yang kebetulan saya dan teman saya Kun itu yang mengampu ya, Baca Marx Yuk itu, ada nggak yang mendengarkan? Banyak. Sekali kami tayang itu bisa 500, 1000 untuk baca Marx ya, orang mendengarkan, dan itu durasi 1,5 jam dan sebagainya. Dan makin lama akan makin banyak, karena kemudian banyak menganggap itu sebagai dokumen arsip untuk dibaca kapan. Nah, dari sini ya, fakta-fakta ini kok saya optimis ya. Pertanyaannya, kenapa orang gandrung pada Marx? Kalau di luar tadi krisis ekonomi global tentu, di Indonesia kaitan dengan krisis apa? Di balik itu ada krisis apa? Anak muda merindukan apa? Ideologi, pegangan. Kalau mungkin ideologi terlalu politis, maka akan lebih saya terjemahkan butuh petunjuk bimbingan, landasan epistemik dalam menghadapi krisis, kebuntuan, keburaman tentang masa depan.
apa bimbingan teoritis kami atau filosofis kami. Anak-anak itu pada share begitu, kami nggak tahu loh gini. Semua itu informasi masuk lewat TikTok dan sebagainya, tapi kami nggak mampu mengolah. Kami butuh alat cara untuk bisa membaca realitas-realitas. Saya baru pantas pada Gatruk. Jadi sekarang yang namanya kelas filsafat itu laris manis Tanjung Kimpul kalau bahasa saya. Dan kalau kita cek di UGM, di UI, di Unpar, dan khususnya apalagi STF di Dirgantara yang terkenal filsafatnya itu fundasional ya, berjibun-jibun orang mendaftar S2, S3, sampai kalau untuk STF dibatasi, sudah nggak boleh lagi. Tapi untuk UI dan lain-lain saya kira berkembang. Dan kemudian terbentuk komunitas-komunitas lewat online tetapi hidup. Maka kemudian ada namanya Filofest, kami bentuk festival filsafat. Dan itu sampai kita ke sekolah, ke anak SD, antusiasmenya luar biasa. Artinya sekali lagi di balik ini apa? Orang butuh bimbingan tentang pemikiran. Ada krisis yang nggak mau dijawab. Termasuk kapitalisme itu sendiri kan krisisnya nggak kapitalisme gede gitu. Manusia teralienasi. Kenapa banyak bunuh diri? Ini menjadi pertanyaan filosofis. Bahkan anak-anak kecil, anak SMA, kami waktu itu ke SMA di Lampung, bertanya, apakah bagaimana filsafat memandang tentang LGBT? Atau bagaimana pandangan Marxis tentang LGBT? Sampai segitu gitu loh. Ini anak-anak gitu loh. Apa ya? Kenapa kalian bertanya itu? Ya karena teman-teman kami banyak dan kami nggak paham ini semua apa. Menarik kan? Artinya ini baru soal Marx. Saya nggak tahu nanti kalau kan. Nah, beberapa waktu yang lalu STF Dirgantara itu menggelar 300 tahun kan di Kute. Itu yang mendaftar lebih dari kuota dan nggak bisa banyak yang ikut, sehingga kemudian harus dikembangkan ke Unpar dan lain-lain. Sekali lagi, yang ingin ikut mendengarkan ceramah tentang Kant melebihi kuota semua. Gejala apa ini? Ya itu tadi ya, menjawab ya. Jadi kapitalisme sesungguhnya dari sini menciptakan krisis. Orang bingung, banyak informasi, dan kita dipisahkan dari realitas sosial, realitas alam melalui gadget. Apa sih yang nggak dikomodifikasikan lewat gadget sekarang? Bahkan juga alam sudah masuk menjadi interior. Hutan ada di dalam rumah, sehingga orang nggak tahu lagi apa yang disebut hutan. Bahkan sekarang anak-anak kecil nggak tahu lagi bentuk beras, karena beras instan sudah banyak dan sebagainya. Nah, jadi untuk Mas Haidar, Laura, kok saya optimis ya? Bahwa orang butuh ideologi, mungkin bukan ideologi dalam arti besar yang kayak zaman dulu dipahami, tapi ideologi sebagai petunjuk epistemik, landasan epistemik untuk memahami realitas ini. Dan kita semua mengalami alienasi. Ini empirik ya, empirik yang saya hubungkan dengan tes-tes kami mengenai soal pemikiran. Sekali lagi saya tambah informasi, di Salihara, di Hutan Kayu, gelar diskusi filsafat luar biasa. Ini offline loh sudah. Tadi dari online pindah ke offline itu tetap luar biasa. Dan siapa peminatnya? Milenial dan Gen Z. Ini yang menarik, yang harus kita kaji. Mengapa di balik itu? Maka menurut saya setiap terbitan tulisan, termasuk yang reflektif atau yang pemikiran-pemikiran yang secara langsung dan sebagainya, bahkan penerjemahan, saya dukung karena orang rindu itu. Gak semua orang, Pak, maaf, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, Jerman. Walaupun misalnya kalau kita bikin disertasi di sekolah filsafat, kalau dia misalnya pemikirnya Prancis, harus paling nggak tahu Prancis. Tapi siapa yang bisa? Kita paling banter itu Inggris. Tapi bagaimana kita bisa menentukan terjemahan itu oke apa enggak? Nah, kita seringkali dalam sekolah-sekolah baca itu kita sandingkan dengan teks-teks aslinya dan ada bibit, dan itu disukai. Jadi menarik, kampus makin membuat orang nggak pinter di luar, maka orang pada cari di luar kampus. Justru sekarang bukan pada kelompok-kelompok apa itu namanya demo, orang nggak tertarik lagi anak sekarang, tertarik belajar. Itu, saya kira itu penjelasan saya. Karena itu kemudian saya tetap sepakat kalau kembali kepada pertanyaan teorinya yang salah atau penerapannya. Mungkin bukan seperti itu juga sebenarnya pertanyaannya, karena kalau kita sekali lagi merujuk kepada
materialisme dialektika Marx, tentu teori itu juga berkembang atau tafsir atas Marxisme berkembang. Tetapi yang tidak berubah adalah filsafatnya, dalam arti ini MDH, cara berpikirnya, tertib berpikirnya nggak akan berubah. Saya kira itu ya. Saya kira itu, dan ini justru anak-anak muda juga mulai meminta, ajarin dong kami tentang MDH itu apa, supaya kami bisa menganalisis. Bahkan kami peneliti, tapi kami lemah dalam analisis, karena selama ini sebagai peneliti di Indonesia ini, terutama di kampus, mohon maaf Pak Tamrin, kami hanya diarahkan kepada penelitian kebijakan, bukan pada ilmu sosial ini. Nah, pengajaran tentang Marx dirindukan karena mengajarkan tentang ilmu sosialnya tadi, dan filsafat dari ilmu sosial. Saya kira itu aja tanggapannya. Terima kasih. Itu kecemerlangan pikiran-pikiran ketimbang kecemerlangan cincinnya Hotman Paris Hutapea. Ya, ya, oke. Saya belum baca buku itu, Mbak Yusu. Tapi kalau dalam konteks eksil, mungkin juga mahasiswa, itu kan ada faksi-faksi gitu ya. Faksi Albani, faksi RCC, RRT, atau faksi yang pulang dari Kuba atau yang langsung dari Eropa. Pertanyaan saya sederhana aja, dia dari faksi mana gitu. Yang kedua adalah, apakah di dalam buku ini itu juga ada respon atau reaksi mengenai KOK yang ditulis oleh Sudisma? Itu saja. Terima kasih. Tahu saya, dengan diskusi dengan orang lama dan wawancara dengan mereka, rata-rata pada waktu itu, apalagi pada masa era PKI, semua menyalahkan teori praktek Cina dalam menerapkan, saya boleh salah ya, Bung Sis ya, RRT, disebut revisionis modern, gitu ya. Dan ini tahun 2000-an masih saya dengar dari para kader-kader CPKI atau para pejabat yang masih hidup ya, karena waktu itu mereka sering diskusi dan sekali lagi saya hanya pendengar. Atau kadang-kadang saya wawancara mereka, beberapa Pak Pigo apa saya wawancara gitu ya. Tetapi di atas 2000, beberapa dari mereka mulai, ngapain kita anti RRT? Mengapa kritik RRT? RRT benar, dalam situasi Soviet collapse, RRT jaya. Dengan strategi taktik terserahlah, dengan menjual sebagian untuk industri, sebagian untuk eksperimen desa sosialis, setuju apa enggak, tapi Cina patut menjadi perhatian. Pak Cep menurut saya adalah bagian dari kader CC, yang tentunya pada waktu itu juga lebih ke Soviet ya, pada waktu itu kan pertarungannya itu ya. Nah, Pak Cep kemudian ke Eropa, tetapi kalau dilihat dari tulisan ini cukup menarik. Pak Cep memberikan porsi dalam menganalisis RRT, artinya dia tidak anti. Ada perubahan perkembangan dalam pemikiran Pak Cep sebagai kader CC, di mana pada waktu itu ada anti RRT. Ada perkembangan di sini ya. Dan juga ada beberapa orang Cina, Excel di Cina, salah satunya Pak Suar Suroso ya, itu juga sering menulis tentang kondisi Cina. Jadi informasi tentang Cina ini tampaknya juga menjadi diskusi. Ini kan di sini ditulis juga Pak Cep. Ini tanggapan dari diskusi kami di internet di dalam melihat perkembangan keadaan. Pak Suar menulis, Pak Maruno, Pak siapa, termasuk Hardoyo dan beberapa. Dan di sini kalau saya melihat ada perkembangan dari Pak Cep di dalam melihat Cina, salah satu contoh. Yang kedua dalam melihat Kuba. Saya mendengar cerita dari mereka yang di Kuba, saat pergi ke Kuba, itu mereka mendapat tudingan. Ngapain ke Kuba? Dia bukan Marxis, jadi waktu ini penganut ML kan, PKI ini kan ML ya, ML garis keras lah ya, gitu ya. Lah Kuba itu nggak ML, sudah bla 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 gitu ya. Tapi belakang ini pandangan terhadap Kuba lain, berubah. Karena Kuba yang masih bertahan walaupun menghadapi global blokade 40 tahun Amerika. Dan mereka mengembangkan impact yang sangat luar biasa. Nah, pandangan berubah lagi di kalangan orang-orang tua ini mengenai Kuba. Oh, patut itu kita ini. Jadi
sekarang, bukan sekarang, semasa angkatan Pak Cip ini menurut saya sudah mulai banyak perubahan di dalam melihat perkembangan-perkembangan. Maka menjadi penting tadi jangan-jangan praktek sosialisme itu yang keliru itu ya penerapannya. Teorinya enggak, praktek-prakteknya. Karena kemudian praktek tergantung kemudian political will, situasi di dalam itu pertarungannya dan sebagainya. Maka dibentuk menjadi penting adalah taktik dan strategi. Itu di sini. Nah, kembali juga saya tadi pertanyaan yang kedua, apakah ini kan? Nah, menurut saya Pak Cep yang mana? Kalau Pak Cep dalam tulisan ini, Pak Cep yang sudah melampaui faksi-faksi tadi, mau Kuba, mau RRT, mau sudah melampaui faksi itu. Ya, walaupun tetap tekanannya pada Marxisme-Leninisme gitu, tapi kayaknya sudah melampaui gitu, sudah bisa menerima perubahan yang lain. Itu menurut saya loh ya, saya bisa salah. Nah, satu hal lagi yang menarik dari Marx, yang sebenarnya saya nggak banyak dibaca di sini adalah kalau kita bicara, karena dia selalu menyebut landasan epistemik, teori pengetahuan Marx itu yang cukup menarik adalah tentang totality. Apa totality? Kesatuan teori dan praktek. Jadi teori dan revolusi itu satu kesatuan, berdialektika, jangan dipisahin. Nah, problemnya nanti kayak Althusser itu mulai agak sedikit mendikotomikan, walaupun ini perdebatan soal Althusser, karena Althusser itu kemudian dia kritik Marx karena terlalu dianggap menekankan pada struktur basis ekonomistik, sementara struktur suprastruktur ideologi hukum dan sebagainya itu nggak terlalu dijadikan sebagai satu tolok dasar ya. Maka Althusser kan coba memperbaiki, enggak loh, ideologi, kenapa buruh, ini juga melihat dari Gramsci, buruh yang sudah disadarkan bahwa dia tertindas, susah banget untuk diajak revolusi. Problemnya di apa? Apakah miskin sebagai buruh atau di sininya? Maka di situ Althusser otak-atik termasuk dari Gramsci dulu, enggak, ini problem ideologi, di khasanah kesadaran, di suprastruktur. Maka kalau para Marxis Soviet hanya menekankan pada masalah basis struktur, itu keliru. Karena sebenarnya kalau kita baca Marx itu tidak ini lebih penting atau itu lebih penting, tidak. Tetapi memang basis dan suprastruktur itu kesatuan yang dialektis. Dan nanti Henry Lopez dari Perancis akan menambahi yang menghubungkan, merawat antara suprastruktur dan basis struktur ada relasi sosial. Di masa kapitalis itu yang hilang. Nah, jadi saya kembali ini tadi kembali. Nah, jadi refleksi banyak orang ini pada akhirnya adalah soal penerapan praktek sosialismenya itu atau praktek revolusinya yang keliru. Karena kalau Marx tidak akan memisah. Nah, banyak dari praktek-praktek memisahkan antara teori dan praktek sebagai satu totality. Soekarno dengan Nasakomnya itu nggak totality, dia eklektik, semua gado-gado agama, komunis, apalagi nasionalisme yang landasan epistemik dan historisnya beda-beda jadiin satu, maka nggak berhasil. Kalau saya boleh kritik terhadap Soekarno, itu dia eklektik, gado-gado dicampur aduk. Ya kalau enak nggak apa-apa, ini nggak enak gitu kan. Saya kira itu tanggapan saya, terima kasih.